Syekh Ahmad Al-Badawi menendang muridnya hingga dia terdampar di suatu pulau yang misterius. Diceritakan jika Syekh Ahmad Al-Badawi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dilimpah ruahkan dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, banyak orang yang tidak mengetahui keistimewaan ilmu karomah al-ikhlas. Ilmu karomah al-ikhlas disebut-sebut sebagai ilmu tahap tinggi yang merupakan warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Bahkan diceritakan jika para wali dulunya kerap menggunakan ilmu karomah al-ikhlas dalam menghadapi musuh-musuhnya. Diceritakan ilmu karamah al-ikhlas juga bisa digunakan sebagai pembentengan diri maupun pagar gaib bagi rumah. Tujuan pembentengan diri menggunakan ilmu karamah al-ikhlas tersebut adalah agar tidak diserang oleh lawan dengan ilmu gaib. Sosok yang terkenal akan ilmu karamah al-ikhlas di Indonesia adalah Syekh Ahmad Al-Badawi. Bahkan diceritakan jika dirinya mencapai tahap makrifat berkat karamah surat ini. Tak hanya itu, ilmu karamah al-ikhlas milikinya juga sudah terbukti berabad-abad mampu membuka segala keajaiban dunia akhirat. Syekh Ahmad Al-Badawi kerap menggunakan ilmu karamah al-ikhlas dalam urusan duniawi semasa beliau hidup. Bahkan dikisahkan waktu dirinya kesusahan dan membutuhkan uang secara mendadak, Syekh Ahmad Al-Badawi menggunakan ilmu karamah al-ikhlas untuk atasi masalah tersebut. Sosok Syekh Ahmad Al-Badawi juga mendapatkan gelar sebagai wali kutub. Bahkan diceritakan pernah suatu saat Syekh Ahmad Al-Badawi menendang muridnya hingga dia terdampar di suatu pulau yang misterius. Diceritakan jika Syekh Ahmad Al-Badawi berkumpul dengan Syekh Ibnu Daqiq dan dia menanyakan suatu perkara kepada Syekh Ibnu Daqiq. Mengapa engkau tidak pernah sholat? Yang demikian itu bukanlah perjalanan para sholihin, tanya Syekh Ahmad Al-Badawi. Diam kamu, kalau tidak mau diam aku hamburkan dakimu, kata Syekh Ibnu Daqiq. Merasa jawaban yang dilontarkan oleh Syekh Ibnu Daqiq sangatlah tidak sopan, Syekh Ahmad Al-Badawi menendangnya hingga berada di suatu pulau yang luas dalam kondisi tidak sadarkan diri. Ketika bangun, Syekh Ibnu Daqiq ditemui oleh sosok asing yang mengatakan jika dirinya tidak boleh mengganggu atau berurusan dengan orang yang memiliki ilmu karamah al-ikhlas seperti Syekh Ahmad Al-Badawi. Lalu Syekh Ibnu Daqiq diperintahkan oleh sosok tersebut untuk menuju suatu masjid dan menunggu hingga waktu asar tiba dan melakukan sholat berjamaah di masjid tersebut. Lalu Syekh Ibnu Daqiq diberitahu jika nantinya dirinya akan bertemu Syekh Ahmad Al-Badawi di sana
dan disuruh untuk meminta maaf atas ketidaksopanannya tadi. Dijelaskan, jika seseorang yang berbicara dengan Syekh Ibnu Daqiq tersebut adalah sosok Nabi Khidir. Setelah mengikuti sholat jamaah, betapa terkejutnya Syekh Ibnu Daqiq karena yang menjadi imam adalah sosok Syekh Ahmad Al-Badawi. Lalu Syekh Ibnu Daqiq pun menarik tangan sosok Syekh Ahmad Al-Badawi dan meminta maaf kepadanya atas perlakuannya yang tidak sopan. Setelah meminta maaf, dengan ajaibnya Syekh Ibnu Daqiq kembali lagi ke dunia yang semula dan bertemu dengan para muridnya. Itulah tadi cerita karomah Al-Ikhlas yang dimiliki oleh Syekh Ahmad Al-Badawi. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.